kemarin baru studi banding ke Masjid Jogokarya, salah satu masjid fenomenal yang memiliki rupiah. Apa sebenarnya kegiatannya yang menjadi fenomenal? Memiliki kreativitas, inovasi, tetapi dibingkai dalam keimanan dan ibadah. Jadi di awal bulan Ramadan, tepatnya hari Sabtu, kami kerja ke situ, melihat pesertanya ada yang datang itu termasuk dari mana-mana, ya, dari sekitarnya dan dari mana-mana. Berbuka puasa sebanyak 3.000 orang. Ini mengalahkan Istiqlal, ya. Buka bersama, ya. Sholatnya 3 gelombang. Yang lebih fenomenal lagi, kami perhatikan ceramahnya itu tidak cuma agama saja. Jadi pas kami ke situ, entrepreneurship, wah. Dia membangun kemandirian. Ini tidak ada dalil agama, tidak ada. Cuma penceramahnya adalah anak-anak muda dari bidangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Miftahul Khair, puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Makna sholawat itu salah satunya adalah memperbaharui komitmen keislaman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah begitu kami mendapatkan jadwal itu, yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa khususnya pengurus Masjid Miftahul Khair memiliki kedewasaan beragama karena mampu melahirkan acara-acara yang akan ziyadatul iman, akan menambah keimanan. Dan ini tidak semua masjid mengadakannya, ya. Apalagi kami juga berterima kasih disejajarkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Ini sebuah penghormatan. Namun bapak-bapak yang saya hormati, saya masih tetap berpedoman kepada kaidah dakwah faqidu syai' la yu'ti. Berikan apa yang kau miliki. Jadi kami hanya bisa memberikan apa yang kami miliki, kemampuan yang ada. Melihat audiens jamaah yang hadir, secara psikologi agama ini sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan beragama, dan sudah memiliki keyakinan yang jelas jalan hidup kita bagaimana dan akan kemana dan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya. Ini merupakan fenomena alamiah atau sunatullah yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang berumur 40 tahun ke atas. Baik bapak-bapak yang saya hormati, kami mulai tadi malam
malam berpikir apa sebenarnya yang akan kami sampaikan untuk jamaah masjid ini agar minimal memiliki peluang untuk bisa pas ya materinya. Rupanya kami tertarik setelah sahur tadi untuk membahas surat Ibrahim ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tubti'u kulaha kulahinin bi izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebenarnya seorang hamba Allah, seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan dirinya, untuk meningkatkan kualitasnya, untuk memaksimalkan pahalanya. Tinggal sejauh mana upaya kita untuk melakukannya. Jadi iman masing-masing kita telah memilikinya. Jadi memang judulnya benih itu iman ya. Pohon itu bernama iman. Kita semuanya beriman karena memang keimanan ini diberikan oleh Allah SWT ketika ruh ditiupkan di umur 4 bulan ketika kita dalam kandungan. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Namun dalam perkembangannya iman ini ada yang bercahaya begitu terang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang redup, ada yang mau mati. Tergantung bagaimana kita menggosoknya, memberikan pupuk, memberikan perawatan. Coba bapak-bapak yang saya hormati, kami kemarin baru sekali banding ke Masjid Jogokarya, salah satu masjid fenomenal yang memiliki 1 rupiah. Apa sebenarnya sih kegiatannya yang menjadi fenomenal? Memiliki kreativitas, inovasi, tetapi dibimbing dalam keimanan dan ibadah. Jadi di awal bulan Ramadan, tepatnya hari Sabtu, kami kerja ke situ, melihat pesertanya ada yang datang itu termasuk dari mana-mana, ya, dari sekitarnya dan dari mana-mana. Berbuka puasa sebanyak 3.000 orang. Ini mengalahkan Istiqlal, ya. Buka bersama, ya. Sholatnya 3 gelombang. Yang lebih fenomenal lagi, kami perhatikan ceramahnya itu tidak cuma agama saja. Jadi pas kami ke situ,
entrepreneurship. Wah, ini membangun kemandirian. Ini tidak ada dalil agama, nggak ada. Cuma penceramahnya adalah anak-anak muda di bidangnya masing-masing. Ada yang bidang agrobisnis, ya. Bahkan sepanjang 1 kilometer di depan Masjidil Quran itu lapak-lapak bukuan itu di manage oleh pengurus masjid. 1,5 meter ya, dari mulai makanan tradisional sampai internasional ada. Oh, jadi begini. Untuk takjil saja itu ada tiga sumber yang dari kotak amal, ada yang atensi tokoh-tokoh kami dan sebagainya, dan ada yang dari rekening. Baru saja kami pulang dengan tenggelamnya kapal Nanggala ya 402 itu udah menggalang untuk beli kapal selam ya. Ini udah dapat 1 miliar nih. Ini rencananya 1 bulan. Jadi pemikiran apa yang mereka ya, kami aja mau ngambil bukuan saja nggak boleh, biar kami yang melayani Pak. Subhanallah, relawannya seperti itu. Ya. Ada inovasi, ada kreativitas untuk mengembangkan Islam semaksimal mungkin. Dan ini baru ada 2 masjid, satunya di Lamongan, yaitu Masjid Amiran. Alhamdulillah, Masjid Miftahul Khair ini sudah mengadakan keberagaman, ya. Sudah sungguh ada, alhamdulillah, pola visioner usul Qurannya juga maka alam Al-Quran wa alama, ya, menolong untuk mencintai Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quran inilah peradaban Islam itu mampu bertahan lama, karena dilandasi dengan keikhlasan. Karena di dalamnya banyak ghanimah. Artinya banyak rezeki yang kalau tidak memiliki keikhlasan itu akan diselewengkan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita juga oleh Allah diberikan peluang, ya, untuk bisa berkembang semaksimal mungkin. Tengok dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu sampai ditegur oleh Siti Aisyah karena tiap malam nangis, kakinya bengkak-bengkak karena banyaknya sujud, ruku, ya, duduk iftiros, gitu kan. Sehingga apa lagi yang kamu harapkan lagi bagi Rasul? Kunci surga sudah ada. Ya, saya mau menjadi hambaan asykuro yang bersyukur kepada Allah SWT. Abu Bakar juga begitu. Kematian Nabi Muhammad SAW itu langsung tanya dengan anaknya Siti Aisyah, ada nggak sunnah-sunnah Rasul yang belum ada laksanakan? Ada ya ayah. Kaget gitu. Apa lagi? Rasul Abu Bakar itulah yang mirip dengan Rasulullah amal-amalnya. Ternyata ditelusuri itu setiap pagi baginda Rasulullah ke pasar nyuap orang Yahudi pengemis di pasar itu. Oh, langsung ke situ dikasih roti, dibuang sama orang Yahudi itu. Apa kamu buang itu? Kamu bukan orang yang biasa. Orang Yahudi tetap menjelek-jelekan Nabi Muhammad itu. Dan kalau biasa gimana? Rotinya dimasukkan ke air susu hangat dulu, lalu disuapkan sehingga lembut. Tahu nggak kamu? Orang yang kamu jelek-jelekan selama ini yang memberikan kamu susu itu dan sekarang sudah meninggal dunia. Langsung masuk Islam orang Yahudi. Sunnah-sunnahnya banyak. Maka jangan sampai puas. Alhamdulillah saya sudah sholat berjamaah. Ya. Alhamdulillah anak-anak saya soleh-solehan. Belum. Ya.
masih banyak amal-amal sosial yang lainnya yang menunggu kita. Ya. Apalagi kalau umpamanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Umnya mengatakan 40 orang jamaah sebuah masjid yang istiqomah, dia akan mampu melahirkan solusi-solusi yang ada di masyarakat sekitarnya. Ya, kalau dalam fikih itu 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sama. Ketika melihat di masjid jago kalian itu ada seorang jamaah yang kehilangan motor, ya langsung diganti. Ada idaratul dakwah, pendataan dakwah, siapa orang-orang yang belum sholat ke masjid, didatangi, apa masalahnya, apa kasih jalan keluar. Jadi jangan cuek aja. Wah ini belum pernah ke masjid, ini jalan ke masjid terus diam aja. Memang ada gerakan bersama, ya. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Inilah baru kata Profesor Dr. Buya Hasan dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 110 bahwa khairul umat yang terbaik itu pasti akan subur, tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dakwahnya. Dengan subur dakwah ini, maka kehidupan ekonomi, sosial, politik, agama dan sebagainya itu akan berkah. Kami selalu memberitahukan kepada anak-anak kami di STM, coba kamu sekali-kali pergi habis asar ke Unit sampai ke Padang Bano, nanti pulang habis isya. Yang satu kelompok pergilah dari sini ke Lais, habis asar sama pulang habis isya. Apa yang kau lihat di sana? Ya, ada pemandangan yang mencolok. Kalau di sini tahun itu banyak anak pulang pergi mengaji, banyak masjid-masjid yang hidup, banyak zikir dan doa bersautan satu sama lain, banyak pembangunan fisik, banyak ekonomi yang hidup, banyak orang-orang yang sukses. Ketika dari sini ke Lais ke sana, jarang melihat anak-anak pulang ngaji. Ada, tapi jarang. Mesin kecil juga banyak yang kosong. Pembangunan lambat. Ini karena di situ agama, ya. Di mana agama subur, maka Allah itu yang menjamin. Walau anak ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Kalau sebuah negeri penduduknya itu beriman dan bertakwa, maka akan aku buka pintu-pintu berkah dari langit dan akan aku keluarkan pintu-pintu kebaikan dari bumi. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita memaksimalkan. Nah, bagaimana cara memaksimalkan? Secara keimanan, Allah sudah memaafkan di dalam instruksinya. Kalau seorang hamba selalu melakukan amal-amal nawafil, maka ketika dia berbicara, ketika dia berpikir, ketika dia bergerak bekerja, semuanya diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan. Subhanallah. Jadi inilah makanya bapak-bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah di agama Mur ini nilai mengaji Al-Quran sudah lebih tinggi daripada nilai kursus bahasa Inggris. Ya, ini tidak nyambung Pak Ferry ini. Kalau dulu suruh bayar uang ngaji 5.000 10.000 beratnya orang tua itu, ya.
Kalau suruh les 50.000 langsung gitu ya, les apa bahasa Inggris itu. Kalau sekarang kembali orang masukkan ke SDIT, SMPIT ya berapapun dibayarnya, asal anak Al-Qur'annya ya seperti itu. Pernah ada orang Medan di pesantren Husnul Khotimah Kuningan itu tiga-tiganya itu habis 100 juta ya. Jadi kami yang mendengar sejumlah itu kaget gitu kan. Wah, apa nggak rugi Pak? Apa? Tidak rugi. Kami pulang anak-anaknya subhanallah akhlaknya akhlak Al-Quran ya. Ini malah bertambah menguntungkan ya sama orang naik haji. Kalau nengok nominalnya begitu aparatnya banyak, tapi udah kesana katanya nggak seberapa ya. Apa yuk udah sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat ya. Luar biasa. Ini bapak-bapak yang saya hormati, marilah apapun potensi yang kita miliki kerahkan untuk memaksimalkan ya kesempatan, peluang, tantangan yang diberikan oleh Allah SWT untuk ya kulah ini biidznillah menghasilkan ya suatu amal-amal yang bermanfaat bagi orang yang lain. Karena memang kata Syekh Hasan Al-Banna, al-wajibu aktsaru minal awqat. Sebenarnya kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, gitu. Ya, habisnya apa? Faidah saruh tafamsoh. Terus melakukan seperti itu. Insya Allah, ya dengan seperti ini maka iman-iman kita akan mampu mengundang keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Jadi inilah bapak-bapak ibu yang saya hormati, kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Al-haq mirobik falatakuna minal mutarin. Kalau ada kebaikannya datang dari Allah, jangan ragu, ambil sebagai pelajaran yang terbaik. Kalau ada kesalahannya, al-insanu ma'al khata', saya sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa, mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberkahi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.